in association with Pandemi COVID-19 masih terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia sejak pertama kali dialami pada Maret 2020 lalu. Sejak awal pandemi COVID-19 ini ada, informasi bohong atau hoax mengenai virus yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok ini terus berkembang. Tak hanya mengenai virusnya saja, informasi hoax juga sampai dengan pemberitaan mengenai pengobatan dan cara penanganannya. Informasi yang dibuat oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab ini seringkali membuat kebingungan bahkan rasa tidak percaya yang bermunculan dari sejumlah masyarakat di Indonesia. Mengutip data yang dihimpun oleh Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, selama masa pandemi periode tahun 2020-2021, banyak sekali informasi bohong seputar COVID-19 dan penanganannya beredar di jagat maya. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga menemukan 4 informasi bohong atau hoax yang tersebar melalui pesan WhatsApp dan media sosial dalam waktu 2 hari, yakni pada 27 dan 28 Mei 2021 lalu. Di mana hoax ini berisikan tentang informasi mengenai penanganan COVID-19 dengan cara vaksinasi dan tidak diketahui secara pasti siapa dan apa motif dari pembuatnya. Menurut pemerhati imunisasi, Dr. Julita Sari Sundoro, dalam acara yang diselenggarakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengenai hoax seputar vaksinasi mengatakan bahwa seluruh informasi tersebut adalah salah kaprah dan tidak bertanggung jawab. Informasi tersebut dikatakan oleh Julita Sari dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat vaksin COVID-19. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada terhambatnya upaya pemerintah guna menangani dan mengakhiri pandemi. Jadi hoax itu adalah sangat keji ya, bahwa hoax itu dirancang untuk membuat suatu berita itu seolah-olah menjadi benar dan dapat dipercaya. Sehingga hal ini akan sangat merugikan program vaksinasi. Hoax ini juga akan berpengaruh juga terhadap program-program imunisasi lainnya, tidak hanya terhadap COVID-19. Jadi kita harus mendapat penjelasan itu dari institusi yang kredibel ya dan dapat dipercaya. Misalnya institusi Kementerian Kesehatan, dari Kemenkominfo, kemudian dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan mentah-mentah diterima itu berita, kita baca dulu, kalau ragu kita harus cross check, jangan langsung menyebarkan. Dan bagaimana cara menangkal desinformasi adalah kita harus lihat siapa yang membuat, ya. Kemudian juga sumber beritanya dari mana, ya. Kemudian juga apa perlu di-share. Nah, inilah. Jangan sekali-kali cepat-cepat men-share ya, karena belum tentu berita ini benar, ya. Nah, kemudian kalau berita yang benar itu kapan dipublikasi? Pasti kalau itu berita benar itu akan dipublikasi. Informasi bohong terkait vaksin dan vaksinasi juga ditepis oleh Direktur AstraZeneca Indonesia, Risman Abu Dairi, dalam acara yang sama yang digelar oleh KPCPEN pada Rabu siang. Menurutnya vaksin yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia termasuk AstraZeneca, sudah menjalani serangkaian uji klinis yang ketat, sehingga layak untuk digunakan oleh masyarakat secara aman, guna menciptakan herd immunity atau kekebalan imunitas bagi penerimanya. Kita harus percaya bahwa pemerintah Indonesia hari ini sudah melakukan evaluasi yang sangat mendalam, yang sehingga diambil kesimpulan bahwa beberapa vaksin ini layak digunakan di Indonesia untuk untuk membentuk herd immunity yang sekarang ini dijalankan melalui program vaksinasi. Ya, jadi kita juga harus percaya bahwa proses vaksinasi yang dilakukan hari ini tidak hanya bisa mencegah terjadinya penularan COVID-19 atau membentuk herd immunity yang bermanfaat untuk pencegahan COVID-19, juga varian-variannya. Kita harus percaya itu karena pemerintah dalam melakukan keputusan itu tidak main-main. Dan juga kami sebagai industri farmasi, data yang kita sampaikan juga sangat luar biasa, dikaji dengan sangat mendalam, sangat cermat. Dokter spesialis penyakit dalam Suzy Maria yang juga hadir dalam acara Hindari Hoax seputar vaksinasi juga menerangkan bahwa masyarakat harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan kembali informasi mengenai penanganan COVID-19 yang beredar, terkhusus hoax mengenai vaksin dan efek dari penggunaannya. Dr. Suzy menjelaskan bahwa setiap vaksin tentu memiliki efek samping, terkhusus hoax mengenai vaksin dan efek dari penggunaannya. Dr. Suzy menjelaskan bahwa setiap vaksin tentu memiliki efek samping yang bisa ditimbulkan. Hanya saja,
masih dalam kadar yang bisa ditolerir oleh tubuh manusia sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir. Kalau yang sekarang lebih sering terkait dengan keamanan vaksinasi gitu ya. Jadi kan banyak sekali beredar informasi di masyarakat mengenai ya itulah tadi efek samping dari vaksin menyebabkan kematian segala macam yang menyebabkan masyarakat takut. Memang setiap pada kesempatan kami para dokter selalu berusaha untuk menyampaikan gitu bahwa sebenarnya efek samping itu hal yang wajar terjadi dari suatu obat atau dari suatu vaksin gitu. Tapi tidak usah khawatir karena sebenarnya itu paling sering terjadinya berupa efek samping yang ringan yang dapat ditoleransi. Itu sih yang paling sering dan sulit sekali menghilangkan mengenai kemungkinan terjadi hal yang fatal setelah divaksinasi. Bahwa penyakit COVID-19 ini berpotensi menjadi berat, bahkan juga berpotensi untuk menyebabkan kematian. Oleh karena itu kita jangan ambil risiko gitu mendapatkan kekebalan tubuh dengan cara biar aja terinfeksi secara alami gitu. Jangan. Justru dengan ada vaksinasi kita bisa mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tanpa harus melewati fase sakit-sakit terlebih dahulu dan juga menularkan ke orang lain gitu. Jadi tentulah untuk mendapatkan kekebalan itu jauh lebih baik mendapatkan dengan cara divaksinasi daripada kita harus mempertaruhkan diri kita sakit. Dr. Suzy pun mendorong kepada seluruh masyarakat guna menghentikan penyebaran informasi hoaks tak berdasar mengenai vaksinasi dan menghimbau seluruh masyarakat untuk mengikuti vaksinasi demi menciptakan kekebalan tubuh yang bermuara kepada berhentinya penularan COVID-19 di masyarakat. In association with